Oke, selamat siang. Assalamualaikum, salam NKRI. Untuk hari ini, mudah-mudahan teman-teman, saudara semua di sana dilimpahkan rezeki dan dimurahkan rezeki dan diberi kesehatan. Amin. Seperti apa yang saya bilang dan sesuai juga permintaan kalian, bang bikin video, bang bikin reaction si Edi Mulyadi ya. Edi Mulyadi menghina Kalimantan gini. Saya sudah bikin videonya itu berjilid-jilid, itu aja yang saya bahas ya kan. Tapi saya sudah sampaikan kalau benar-benar atau positif dia ditahan baru saya akan reaksi. Nah, ini kebetulan dia hari ini, tepatnya mulai kemarin, dia sudah positif ditahan. Sudah positif ditahan di Bareskrim Polri. Dan semoga ini berita baik, berita bagus untuk orang Dayak, orang Banjarmasin, orang Pasir, terkhusus wabil khusus ya, orang Kalimantan seberataan semuanya. Jadi sudah dihukum, sudah dipositif ditahan. Hanya saja saya agak sedikit saya agak sedikit geli ngelihat pernyataannya waktu di kantor polisi itu, waktu mau masuk diperiksa itu. Si Edi bilang, sempat bilang ya, kalau saya ditahan bukan karena kasus penghinaan kepada Kalimantan ini, tapi karena dia itu kritis atau kritiknya itu terlalu tajam ke pemerintah. Jadi gini teman ya, memang dia ini orangnya vokal gitu loh. Tapi kalau dia yang mau ngomong seapapun untuk mengkritik kebijakan pemerintah, dia ini nggak ngefek gitu loh. Dia ini apa ya? Nggak ngefek gitu. Kalau dari segi ketokohan ya, orang si Edi Mulyadi ini, dia ini kalau dibilang levelnya ya, itu di bawahnya apa ya? Di bawahnya Pak Rocky Gerung, Pak Rizal Ramli. Dia ini hanya wartawan kaleng-kaleng. Jadi kalau dia bicara dibilangnya kritis, terus pemerintah membidik dia, ngapain pemerintah membidik dia? Kurang kerjaan apa? Nah, kalau mungkin yang vokalnya orang kayak macam levelnya Pak Rizal Ramli, Pak Rocky Gerung, mungkin boleh lah ya dia ini ya. Tapi kalau Rizal Ramli, kalau si Edi Mulyadi nih, yang dibidik itu apa? Gitu. Jadi gini, mindsetnya itu gini loh. Ini dia ngomong ya kan, menghina Kalimantan, dan itu dilaporkan, dan itu sudah memenuhi apa ya, ujaran kebencian. Dan kan jelas ini masalahnya. Jadi kenapa pemerintah ikut campur dalam masalah ini? Tapi terlepas apapun komentar dia, kita itu udah paham lah ya, bahasa kayak gitu, narasi kayak gitu tuh apa ya, gue bilang pengecut gitu loh. Kayak seakan-akan ini benar-benar dia ini tidak apa ya, tidak bersalah dengan ucapannya gitu loh. Saya itu tidak ada masalah dengan apa yang saya lontarkan, dalam artian tuh bukan itu sebenarnya masalahnya. Berarti kan dia tidak menyesali ucapannya. Kok malah pemerintah yang aduh, bukan main orang ini orang. Tapi ini sangat pantas ini dia masuk. Tinggal bagaimana nanti kita kawal terus ini proses hukumnya. Dan saya dengar-dengar juga ancamannya itu ada juntonya juga, di atas 10 tahun minimal ya, paling sedikit 5 tahun lah, 5 tahun. Nah, selesai itu pun masih belum tuntas ini hukum adat nih. Jangan dikesampingkan, ini penting ini. Karena seperti yang Datuk yang bilang itu, yang orang Datuk orang Dayak itu bilang, budayawannya itu, bahwa dia Edi ini masih punya beban moral ya. Istilahnya beban moral ke datuknya orang Kalimantan sana, orang leluhurnya. Setelah dia berkata seperti itu, otomatis kan dia punya beban moral nih sama leluhurnya, dan itu harus diselesaikan secara adat. Jadi nggak tahu nanti pengaturannya, settingannya seperti apa, apakah menjalani hukum positif dulu sampai dengan sekian berapa lama,
Keluar setelah bebas langsung dijemput bawa ke Kalimantan menyelesaikan hukum adat. Nah, yang pasti hukum adat harus, suka tidak suka, mau tidak mau, kita harus menghargai adat istiadat budaya suku Kalimantan, yaitu hukum adat. Dan itu sudah berjalan bertahun-tahun sudah itu. Mau siapapun, bukannya dia aja sih, banyak kejadian hal-hal yang itu kalau sudah berhubungan dengan orang mereka, mengganggu, mengusik, itu ada itu hukum-hukum adatnya itu. Tuh, saya memang pernah, istilahnya apa ya, bukan pernah dengar ya, karena saya pernah tinggal di sana, jadi saya tahu gitu loh. Memang ada hukum adatnya itu, ada itu. Dewan-dewan adatnya ada semua, itu tergantung dari kesalahan apa yang mereka perbuat. Itu nanti menentukan itu hukum apa yang harus diberi, apa segala macamnya, semacamnya itulah. Tapi yang jelas ini sebuah kabar yang baik, agar tidak ada lagi apa ya, edi-edi yang lain gitu loh. Untuk berbicara ini ya harus berhati-hati teman, karena kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Sudah nggak terkontrol, ngomong ngalor ngidul, berujung ya kan, omongan kita ada yang menyakiti pihak-pihak lain. Nah, ini jadi masalah konco, ya kan. Ngopi dulu konco biar nggak salah paham. Mantap ya. Yang jelas ini kabar baik untuk warga Kalimantan. Kita tinggal kawal prosesnya sampai benar-benar ketuk palu 3 kali, ya kan. Baru nanti hukum adat kita dijalankan itu sama datuk-datuknya, sesepuhnya orang Dayak sana. Mau dihukum seperti apakah model kayak nih, cocoknya ini loh, seperti apa nanti hukumannya itu. Mudah-mudahan ya kan, setelah menjalani hukum positif negara, menjalani hukum adat, nah setelah dia menjalani ritual-ritual itu semua, nah, mungkin dia bisa jadi orang baik gitu loh. Termasuk ya dalam berkata-kata itu harus ada etikanya itu, ya kan. Beretika, berbahasa beretika gitu. Itu yang penting gitu, karena sekarang kita ini kalau di sosmed ini ngomong sedikit itu waduh banyak sekali itu macam anunya itu, apalagi yang model-model yang nggak ada remnya macam Edi ini, ya kan, bisa berantakan ini nih. Ya bukan hanya Edi aja sih, maksudnya buat teman-teman gitu loh, kalau bersosial media khususnya tetap ya, harus ada batasannya. Ya mungkin itu saja teman-teman berita yang saya sampaikan. Saya juga termasuk orang yang gembira, senang ya, surprise ya, ini mungkin kado apa ya, kado buat Imlek kita ya. Imlek ini kan hari Imlek ya, selamat Imlek yang merayakan. Dan yang bagi merasakan merayakan Imlek ya, mungkin ini adalah breaking news ya, good news untuk Edi, siapapun itu. Ini adalah hadiah dari Imlek lah ya, kalau saya bilang ini untuk apa ya, untuk orang yang merayakan ya, ini hadiahnya, good news ya kan. Jadi sudah diberikan keadilan bagi Edi, juga untuk warga Kalimantan sudah ibaratnya tidak bergejolak lagi lah, minimal masih landai ya kan, landai, nggak terlalu yang kayak belum ditahan tuh. Waduh, sudah kalau yang sesepuhnya sih bisa aja lah tahan ya kan. Ya, kalau yang di bawah yang merah-merah, yang kuning, yang hijau ini, yang ngeri-ngeri ini kadang lepas kontrol juga ya, dan kita tidak menyalahkan mereka. Tapi ketika ada good news kayak gini, harapan saya sih saudara saya, adik sanak saya yang ada di Kalimantan ini bisa sedikit terobati ya kan, lukanya itu agak terobati dengan good news ini, berita bagus ini ya kan. Tinggal kita nanti lihat, ketuk palu, baru jalankan hukum adat. Ini penting. Oke, teman-teman, assalamualaikum. Sebelumnya kalau ada kata-kata yang salah, saya minta maaf. Assalamualaikum dan salam NKRI.